cerdas diri, karena kalau kita keluar jalan-jalan kita tentu aja bakal memperbanyak manusia-manusia di akhirat gitu kan ya, lagi corona gini. Nah jadi sekarang saat ini kita akan melanjutkan sebenarnya dari bahasan-bahasan 2 minggu lalu, bahasan terakhir tentang epistemologi dari Friedrich Hegel. Sekarang kita akan beralih sebenarnya ke salah satu filsuf gitu kan. Nah tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Immanuel Alvin, saya itu adalah mahasiswa filsafat Unpar, sekarang udah berada di semester 7, semester akhir gitu kan. Dan sebenarnya saya sebagai moderator ini akan menemani narasumber kita yang sebenarnya kakak kelas saya dulu di Fakultas Filsafat gitu kan. Nah, sebelum kita panggil narasumbernya, tentu teman-teman juga udah tahu siapa gitu kan. Karena kemarin 2 minggu lalu juga sudah mengisi acara ini. Tema yang dibawakan sebenarnya adalah mengenal pemikiran Edmund Husserl tentang metode fenomenologisnya. Nah, di sini pembawa materinya adalah Kak Maria Kirana Rucitra. Siapakah beliau? Kita sudah tahu semua, karena kemarin sudah dibacakan CV-nya lengkap. Tapi untuk yang belum tahu, beliau ini adalah asisten dosen sekarang di Fakultas Filsafat. Dan 2 tahun lalu baru saja lulus, tahun lalu sih sebenarnya ya, baru saja lulus dari Fakultas Filsafat, dan beliau ini lulus sebagai salah satu lulusan terbaik. Gitu. Pengalaman kerjanya sudah mengajar di SMA, SD, SMP, SMA gitu ya. Pokoknya di sekolah semi Palar yang ada di Bandung. Jadi pengalaman pengajar ini bisa dipakai untuk pengalaman mengajar kita juga tentang filsafat. Oke, tentang siapa itu Edmund Husserl dan apa pemikirannya tentang metode fenomenologis dan apa kaitannya dengan epistemologi, kita panggilkan karena silahkan untuk mempresentasikan materinya. Oke, makasih Alvin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya dengan bahasan yang berbeda ya. Kali ini kita akan membahas tentang Edmund Husserl. Dan kali ini bahasannya adalah tentang metode fenomenologis. Nah, sebelumnya saya kasih sedikit ancang-ancang dulu. Edmund Husserl ini melahirkan banyak sekali pemikiran. Dan nggak akan mungkin kalau dibahas semuanya karena terlalu luas. Jadi saya usahakan seringkas mungkin. Dan tentu kita kerucutkan ke persoalan epistemologinya. Gitu. Oke. Kita mulai aja, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Sip. Metode fenomenologis Edmund Husserl. Nah, kita lihat sekilas aja biografinya. Beliau lahir tahun 1859 di Moravia. Itu bagian dari Austria ya. Beliau itu sebenarnya seseorang yang sangat mendalami ilmu eksak. Dia memulai karirnya dengan mendalami matematika dan astronomi. Namun setelah menyelesaikan gelar doktoral dari bidang matematika, kemudian memasuki ranah filsafat. Tahun 87 menikah dengan Martin Steinschneider dan menjadi dosen privat di Halle sampai tahun 1901. Kemudian dia menjadi profesor filsafat di Universitas Freiburg tahun 1916 ketika Martin Heidegger itu adalah salah satu muridnya. Tapi kemudian di tahun 1933 dia dikeluarkan dari universitas tersebut karena latar belakang Yahudinya. Tapi tetap menulis sampai akhir hidupnya di tahun 1938. Nah, ini sekilas saja beberapa karya besarnya Edmund Husserl. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kira-kira pemikiran metode fenomenologisnya Husserl ini dipengaruhi oleh siapa aja sih? Ada 2 pengaruh yang paling besar. Tiga pengaruh yang paling besar terhadap pemikirannya si Husserl ini. Yang pertama itu pernyataannya Socrates. Jadi, menurut Socrates, orang bidan itu pekerjaannya hanyalah membantu ibu-ibu melahirkan bayi mereka. Tapi bidan itu tidak melahirkan bayinya seorang diri. Seperti bidan, nah, peneliti itu bukan penentu atau pencipta makna.
peneliti hanya bertugas membantu orang-orang menemukan maknanya sendiri. Itu maksudnya apa sih kira-kira? Nanti kita akan dalami lebih jauh lewat pemikirannya Edmund Husserl sendiri. Oke, nah kemudian di abad ke-17, René Descartes menggunakan prinsip keraguan sebagai titik tolak metode berfilsafatnya. Nah, nanti hubungannya apa dengan Edmund Husserl kita akan temukan lebih jauh lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian tahun 1874, Franz Brentano, yang adalah guru Husserl, menyatakan bahwa filsafat membutuhkan metode saintifik yang baru. Kenapa butuh metode saintifik yang baru? Nanti kita akan lihat juga. Nah ini. Jadi, Husserl yang berlatar belakang ilmu eksak merasa bahwa pengalaman yang menjadi dasar penelitian ilmu-ilmu empirik sebetulnya itu rentan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi, bias gitu jadinya, dan miskonsepsi, atau yang kita ketahui juga sebagai kesalahpahaman konsep. Maka, sebetulnya hasil penelitian ilmu-ilmu empirik itu pun tidak bisa benar-benar dipercaya keasliannya, gitu. Atau dengan kata lain tidak benar-benar bisa diandalkan lah. Yang penting bagi Husserl adalah hakikat benda-benda, suatu unsur yang tetap tidak berubah kalaupun dibenturkan ke dalam situasi atau keadaan apapun. Nah, untuk sampai ke hakikat benda-benda ini, permisi, maaf itu siapa ya? Tolong di-mute dulu. Oke, untuk sampai ke hakikat benda-benda, manusia perlu memikirkan berbagai asumsi atau pengetahuan yang selama ini telah dia miliki. Supaya nanti si pengetahuan yang didapat itu sungguh-sungguh murni. Supaya benar-benar orang itu sampai ke hakikatnya. Nah, fenomenologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Fenomenon itu artinya yang menampakkan diri atau yang tampak. Itu juga bisa diambil juga dari kata phanestai, yaitu untuk yang menunjukkan dirinya sendiri, untuk menunjukkan dirinya. Kemudian logos itu sendiri adalah ilmu atau upaya mempelajari atau mengartikulasikan pikiran ke dalam bahasa. Jadi, fenomenologi itu adalah penyelidikan atau ilmu atau interpretasi logis tentang segala sesuatu yang muncul dalam kesadaran. Pokoknya ilmu tentang segala sesuatu yang tampak dalam kesadaran manusia, yang muncul dalam kesadaran manusia, yang kita sadari. Nah, tapi dari penyelidikan tentang segala yang tampak itu, yang dicari adalah esensinya, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, yang dicari adalah hakikatnya. Nah, dasar dari metode fenomenologinya Husserl adalah phenomenological reduction. Apa itu phenomenological reduction? Nah, jadi phenomenological reduction itu sendiri sebenarnya terbagi atas dua momen yang terjadi secara serempak. Artinya ini bukan suatu tahapan yang ada yang duluan, lalu yang satunya itu baru kemudian gitu ya. Dua-duanya itu terjadinya barengan. Nah, nanti itu akan kita cermati lebih lanjut lagi. Apa sih dua momen itu? Selama ini kita cenderung menggampangkan berbagai hal. Tubuh, kebudayaan, bahasa, logika, dan eksistensi objek lainnya. Bisa dicontohkan misalnya gini, kalau air itu ya selama ini kita ketahui dia itu H2O gitu kan. Udah itu doang gitu. Nah, yaitu kita menerima saja segala pemahaman yang diberikan kepada kita. Jadi itu tuh disebutnya oleh Eugene Fink adalah human immanence, sesuatu yang sudah selalu ada di kepala kita gitu. Tapi itu sebenarnya adalah hasil dari katakanlah kekuatan atau indoktrinasi dari eksternal gitu ya, pihak eksternal. Nah, lalu segala pemahaman yang kita dapatkan dari luar itu lalu menjadi semacam belenggu. Nah, di momen yang satu yang juga disebut sebagai reduction proper, itu adalah proses di mana kita tuh menyadari diri sebagai yang terbelenggu. Proses menyadari bahwa segala pemahaman yang kita punya atas realitas bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan hasil dari indoktrinasi eksternal. Ya tadi ya, ketika saya menyadari
oh H2O, apakah benar gitu air itu esensinya hanya sejauh itu? Apakah benar air itu hanya H2O aja gitu? Nah, proses menyadari itulah yang disebut sebagai reduction proper. Kemudian momen yang berikutnya disebut juga dengan epoke. Mungkin ini beberapa teman yang udah pernah mendalami Huzral juga atau pernah mendengar Huzral pernah dengar gitu ya soal epoke ini. Epoke ini apa sih? Nah, dia itu adalah proses melepaskan diri dari belenggu, melepaskan diri dari indoktrinasi eksternal itu. Atau dengan kata lain juga melepaskan diri dari segala tradisi atau pemahaman yang melatar belakangi cara kita menangkap realitas. Nah, di epoke ini, ya setelah saya menyadari, bukan setelah ya, selain saya menyadari bahwa, oh air itu kayaknya nggak cuma H2O gitu. Oke, berarti sesungguhnya ada yang lain kan? Ada pengertian yang lain gitu, ada pemaknaan yang lain terhadap air itu apa gitu. Nah, di epoke ini saya mencoba melepaskan dulu anggapan bahwa air itu H2O gitu. Saya kesampingkan dulu itu. Nah, kemudian ini. Pada reduksi fenomenologis atau phenomenological reduction, diri itu seolah-olah dikosongkan dari berbagai asumsi, dari segala sesuatu yang familiar. Supaya apa? Supaya objek dapat menampilkan dirinya yang sebenarnya kepada kita. Dalam upaya pengosongan diri tersebut, kita sesungguhnya berada dalam proses reflektif dan siap untuk dibuat kagum. Nah, jadi kunci dari proses metode fenomenologisnya si Huzral ini adalah refleksi yang radikal. Nah, kondisi siap untuk dibuat kagum itu penting kalau menurut Huzral untuk reduksi fenomenologisnya itu. Karena ketika diri dibuat kagum, seluruh nilai dan pemahaman yang sebelumnya kita peroleh akan lebih mudah gugur seketika. Tergantikan oleh hal-hal atau perspektif atau insight baru yang kita dapatkan ketika merasa kagum tersebut. Misalnya gini, oke, selama ini kita sudah tahu bahwa air itu H2O gitu ya. Tapi saya tahu phenomenological reduction, saya tahu metodenya Huzral dan saya ingin mencobanya. Maka yang saya lakukan adalah saya kesampingkan dulu gitu kan si pemahaman bahwa air itu H2O. Kemudian saya diam aja. Diam, meditasi sambil mengamati air itu sendiri. Katakanlah kemudian saya pergi ke suatu air terjun gitu ya. Kemudian di situ saya mengamati air yang jatuh dari atas itu gitu. Nah, pada phenomenological reduction itu ketika kita mengamati air itu tuh tidak ada analisis yang kita buat pada saat kita sedang mengamatinya itu sendiri gitu ya. Kita benar-benar rasakan saja gitu si air itu tuh jatuhnya oke gitu ya gitu. Oh, air itu ternyata memang selalu ke bawah ya gitu. Dan ya ketika kita melepaskan konsep bahwa air itu H2O, terus kita mengamati si air terjun itu, kan air dengan jumlah yang besar jatuh dari atas itu bagaimanapun juga itu sudah suatu trigger gitu yang bisa membantu kita untuk kagum gitu ya sama air. Nah itu tuh ketika itu terjadi ada semacam hentakan gitu dalam diri kita yang seolah-olah memaksa kita untuk menemukan pemaknaan lain atas air itu gitu. Nah ini melalui kekaguman, peristiwa sebentuk aha experience, realitas ditangkap dengan cara yang lebih segar dan murni, yang apa adanya. Semua ditangkap secara baru lagi. Jadi air yang ya kita juga sehari-hari lihat air gitu ya, kita minum dengan air, kita mandi dengan air. Tapi ketika kita misalnya melihat air terjun gitu, itu adalah sesuatu yang beda gitu. Dan akhirnya kita memaknai air itu dengan perspektif yang baru. Nah, sampai akhirnya diri kita akan mengalami proses transformatif radikal. Melihat segala sesuatu bukan lagi berdasarkan kacamata orang lain yang juga cenderung melulu bersifat material, melainkan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Dan akhirnya sampailah kita pada yang esensial. Nah,
kesadaran kita itu sendiri sebenarnya kerjanya itu seperti apa sih? Nah, ini di sini kita akan bisa melihat kaitan antara Husserl dengan Descartes. Kalau kata Husserl itu kalau kata Descartes, kesadaran satu-satunya yang benar-benar ada itu adalah kesadaran kita yang sedang meragu gitu. Artinya kalau untuk Descartes sebentuk kesadaran yang murni itu ada gitu. Nah, kalau buat Husserl dia nggak setuju gitu. Kalau buat dia, kalau kita punya kesadaran, nah kita tuh pasti selalu dalam posisi sadar akan sesuatu gitu. Kalau misalnya di Descartes itu satu-satunya hal yang tidak bisa dibantah adalah saya yang sedang meragu, ya berarti kan kesadaran di situ sedang menyadari apa sih? Sedang menyadari dirinya sendiri yang sedang meragu. Jadi sebetulnya dia itu memang tidak pernah terlepas dari objek gitu. Kalau menurut Husserl. Nah, ya kesadaran yang selalu disertai dengan objek tertentu itu disebutnya kalau dalam metode fenomenologinya Husserl itu adalah intensionalitas. Jadi kesadaran kita itu selalu terarah pada suatu objek. Tidak mungkin ada yang namanya kesadaran murni. Nah ini ya, kesadaran kita tuh aktif. Ketika kita menyadari sesuatu, kita sebetulnya sedang mengubah hal tersebut. Hal yang tidak disadari menjadi sesuatu yang ada bagi saya. Jadi kayak misalnya diri saya sendiri gitu ya, ketika saya menyadari saya sedang meragu, disitulah saya benar-benar ada kan. Makanya kata si Descartes juga, I think, therefore I am gitu. Nah, tapi terlepas dari kesadaran dan akal kita itu mampu membuat interpretasi atas objek-objek, objek-objek itu sebetulnya mempunyai maknanya sendiri. Jadi, kayak misalnya air tadi, gitu ya, sebenarnya mereka punya pesannya sendiri yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, maka untuk benar-benar sampai ke hakikatnya atau ke esensinya itu, makanya kenapa mengesampingkan segala konsepsi, segala tradisi, segala pemahaman atau teori yang sudah ada sebelumnya itu gitu, supaya kita bisa nyampe ke pesan yang mau si objek itu sampaikan sendiri kepada kita. Makanya kalau dalam metode fenomenologinya Husserl, mungkin teman-teman juga pernah dengar, back to the thing in itself, atau Jermannya ya, zu den Sachen selbst. Nah, nanti si pesan yang terkandung dalam objek-objek itu sendiri, yang ditawarkan pada kita, itu nantinya bisa mengkonfirmasi atau mengkontradiksi hasil interpretasi kita sendiri atas objek itu. Jadi nantinya sih itu akan kayak combined gitu ya, akan bekerja sama gitu. Cuman memang titik tolak awalnya itu adalah ya kita merelakan diri untuk melihat segala sesuatu itu apa adanya. Jadi kita memang membuka diri supaya si objek itu dulu lah yang nyamperin kita. Nah, langkah awal setelah mengalami AHA experience tersebut, seperti yang tadi saya bilang ya, awalnya sekali itu belum nyampe ke analisis, melainkan hanya mengumpulkan atau mendeskripsikan fakta yang muncul, agar objek itu bisa tampil apa adanya, supaya objek yang kita lihat itu lebih kita maknai secara objektif lah, gampangnya gitu. Ini mungkin bisa sedikit memberi ilustrasi juga ke teman-teman. Jadi pada saat-saat itu juga, di era-era itu juga gitu, psikologi juga menggunakan metode yang serupa, yaitu metode deskriptif. Jadi apapun yang pasiennya lakukan, bagaimanapun perilaku pasiennya, apapun yang pasiennya itu ucapkan gitu ya, itu tuh tidak langsung main dianalisis gitu aja gitu. Jadi langkah pertamanya itu memang hanya mencatat saja gitu, apapun yang si psikolog atau psikiaternya ini lihat gitu. Makanya metodenya metode deskriptif yang ditekankan. Nah, kalau misalnya kayak tadi misalnya pakai ilustrasi yang psikolog dengan pasiennya itu, kalau misalnya udah main analisis duluan dengan skala teori yang ada, kebayangkan mungkin aja ada salah diagnosa gitu kan, karena si fenomena yang ditangkap itu tidak
cukup menyeluruh gitu. Makanya titik awalnya itu deskripsiin dulu aja. Sebelum sampai ke tahap analisis, deskripsi itu lebih penting. Nah, setelah kita mendeskripsikan segala sesuatu secara apa adanya, tanpa intervensi dari teori atau asumsi apapun, barulah kita sampai ke proses analisis. Nah, ini kan analisis itu tidak dikaitkan dengan teori atau preasumsi apapun yang muncul atau sudah ada sebelumnya. Jadi, proses analisis itu bukan mengkaitkan keluar gitu, bukan mengkaitkan dengan pemahaman-pemahaman eksternal yang sudah selama ini diindoktrinasi ke kita. Tapi proses analisis itu ke dalam diri kita sendiri. Makanya dia menyebutnya proses refleksi kan. Karena refleksi mah ya dilakukan dengan diri kita sendiri gitu kan. Nah ini ya, buat Husserl, kembali ke benda itu sendiri, sebagaimana yang kita alami itu sendiri gitu ya, sebagaimana kita sendiri mengalaminya, itu jauh lebih penting daripada ya asal pakai teori apapun yang sudah ada aja gitu. Ya karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, teori-teori yang sudah ada selama ini cenderung terlalu membaku-bakukan gitu ya, cenderung so-objektif. Padahal nyatanya itu masih di ranah material gitu. Kayak misalnya air itu H2O, ya itu suatu partikel yang bisa dilacak secara material gitu ya. Nah, tapi kalau buatnya tuh enggak gitu. Kalau kita mengalaminya langsung, objek-objek itu, kita tuh akan sampai kok ke sesuatu yang lebih bernilai, suatu pemaknaan yang lebih tinggi dari sekedar penelitian-penelitian yang sifatnya materialistik gitu. Nah, dengan kata lain, pengalaman yang penting itu pengalaman predikatif. Apa sih pengalaman pra-predikatif? Pengalaman murni yang belum terkontaminasi asumsi dan teori apapun. Nah, jika bagi Descartes, hal-hal lain di luar akal, semisal emosi itu adalah distraksi, gangguan gitu ya, di mana dari makna objek yang sebetulnya. Bagi Husserl, objek tersebut justru baru bisa disebut benar-benar nyata ketika ia ditangkap atau dialami atau dirasakan dengan keseluruhan diri manusia. Dan Husserl di sini sangat menekankan bahwa alat, kalau kita mau menyebut itu alat gitu ya, alat yang paling utama dalam metode fenomenologis ini yang bisa menuntun diri kita sampai pada refleksi yang dalam sehingga akhirnya menemukan esensi suatu objek itu adalah intuisi. Jadi kalau buat Husserl, intuisi punya peranan yang sangat kuat di sini. Nah, oke. Ini salah satu contoh dari Emmanuel Levinas sebenarnya. Kan ada yang jelek, ada yang bagus. Jadi kalau wajah manusia itu secara saintifik, misalnya, bagian depan kepala terdiri atas mata, hidung, bibir, pipi, dahi, dan sebagainya yang memiliki fungsi pencerapan aktif, misalnya lidah, mata, hidung, pendengaran, dan sebagainya. Nah, tapi lain dengan Levinas gitu. Ketika Emmanuel Levinas ini menyelami lebih dalam gitu ya, wajah orang lain khususnya, wajah orang lain yang dia jumpai itu sebenarnya apa sih esensinya gitu. Nah, ketika dia berusaha menyelami itu, dia melihat wajah orang lain itu kok setiap kali dia ketemu orang lain itu kok yang muncul adalah perasaan segan gitu, perasaan tidak ingin menyakiti, perasaan ingin melayani gitu. Kayak misalnya ya kita lagi berdiri di halte bus gitu ya, terus tiba-tiba ada orang memanggil kita minta tolong untuk pakai minjem handphone atau apa. Pokoknya siapapun yang nyapa kita tuh pasti refleks kita adalah ya kalau dari bahasa tubuhnya mah meskipun tidak semua begitu ya, cuman bahasa tubuh yang umumnya biasanya orang itu maksudnya kita sendiri ketika disapa oleh orang lain, ketika kita melihat wajah orang lain, bawaannya tuh pengen nunduk gitu ya, kayak ya segan gitu. Nah, buat Levinas, jadi dia melihat ya dalam pertemuan antar wajah itu kok kayaknya terdapat hubungan asimetris. Selalu ada perasaan bahwa diri kita sendiri tuh lebih rendah dari orang lain. Dan selalu ada perasaan respect untuk orang lain gitu, ingin melayani orang lain. Nah, maka dari pengalaman dan refleksinya itu, sampailah Levinas pada kesimpulan bahwa wajah manusia itu jangan-jangan wajah Tuhan yang menyapa kita gitu.
Karena bawaan itu kita selalu pengen melayani gitu kan, selalu pengen hormat sama orang lain gitu. Makanya kalau buat Levinas, esensi dari wajah orang lain itu adalah itu sebenarnya wajah Tuhan yang menyapa kita. Nah, ini sedikit ilustrasi juga aja. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan? Semoga kelihatan nih. Kelihatan. Ya, sip. Nah, Kelihatan. Oke, makasih. Nah, jadi ini tuh kan iceberg ya, kalau teman-teman tahu ini bongkahan es gitu. Si iceberg ini tuh sebagian besar badannya itu kan selalu di bawah. Yang kelihatan tuh kan cuman seuprit gitu, cuman sedikit sekali yang kelihatan di atas itu. Nah, ini tuh sama dengan realita dalam kacamatanya Huzrel gitu. Jadi, betapapun kita tuh berusaha menganalisa, membuat teori apapun atas realita, sebenarnya yang kita ketahui itu tetap aja hanya segini. Artinya masih ada sebongkah yang besar ini lagi yang akan selalu bisa mengejutkan kita, gitu. Memberi kita pemaknaan baru, memberi kita aha experience kalau yang tadi saya bilang gitu, yang membuat kita kagum dan akhirnya meruntuhkan si pemahaman awal ini gitu yang sebenarnya hanya seuprit, hanya kecil bagiannya dari keseluruhan realita itu sendiri gitu. Oke, nah sekarang masuk ke proses analisa versi Huzrel. Ada dua, dia menyebutnya itu eidetic reduction sama imaginary variation. Eidetic reduction itu apa sih? Nah, pada eidetic reduction, itu segala sesuatu yang melingkupi objek tersebut, kita coba rontokkan sampai yang tersisa benar-benar yang esensial aja. Nah, ini ada satu analogi juga yang cukup terkenal dari Descartes, yaitu Descartes wax atau lilin. Kalau teman-teman tahu ya, lilin plastisin malam gitu. Nah, si wax itu kan punya tekstur, bentuk, aroma, ukuran, dan warna tertentu. Tapi ketika terpapar api, si elemen-elemen itu tuh berubah gitu. Teksturnya berubah, bentuknya berubah, aromanya berubah, dia ukurannya juga ya tentu berubah gitu ya. Terus yang tersisa apa dong? Yang tersisa itu ternyata kalau diteliti lebih lanjut, fleksibilitasnya. Jadi esensi dari lilin itu adalah fleksibilitasnya, kelenturan dia gitu. Mau dibakar, mau di gimana pun, ya dia tetap memperlihatkan itu gitu kan, tetap memperlihatkan bahwa dirinya itu, si wax itu, gitu, si lilin itu, adalah sesuatu yang akan selalu gampang dibentuk gitu. Nah itu ya, maka esensi wax sebagai Descartes adalah fleksibilitas, kelenturan. Nah lalu juga ada imaginary variation. Maksudnya apa sih? Esensi yang kita tangkap dari objek saat meditasi gitu ya, itu kemudian dibenturkan dengan berbagai macam keadaan. Kalau misalnya di Descartes itu caranya adalah dia merontokkan segala sesuatunya itu dengan cara diragukan gitu ya, dengan cara meragukan semua itu sampai akhirnya yang tersisa hanyalah saya tidak ragu bahwa saya sedang meragu gitu. Nah kalau sorry ada suara lain ya, itu kayaknya tolong di-mute dulu, makasih ya. Nah kalau di imaginary variation ini kita coba otak-atik deh gitu, si esensi yang sudah didapat itu kita coba otak-atik dengan berbagai macam perspektif, posisi, peran atau fungsi berbeda sampai tampak unsur tetapnya. Contoh ya wajah yang tadi itu ya, ala Immanuel Levinas. Jadi kita bisa lihat kalau dari segi psikologi wajah tuh jendela jiwa. Kalau dari perspektif bahasa, wajah itu misalnya ternyata adalah alat komunikasi. Terus yang sains, yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan juga gitu ya. Terus ternyata kan mau dibenturkan ke pemahaman alam manapun, perspektif alam manapun gitu. Ternyata kalau buat Immanuel Levinas, yang paling utama, yang paling tetap dan tidak berubah setelah dibenturkan dengan perspektif macam-macam, itu ya itu tadi gitu ya, bahwa ternyata wajah orang lain adalah wajah Tuhan yang adalah Tuhan yang menyapa kita, wajah Tuhan yang menyapa kita.
Kayak misalnya gini deh, meja juga. Meja itu kan kalau kita lihat dari fungsinya, ada macam-macam tentu ya. Ada meja makan, ada meja gambar, ada meja hias. Nah, tapi, itu ya dari fungsi. Nah, tapi setelah kita melihat fungsi-fungsi itu, yang tampak tetap tuh apa sih gitu? Karena kalau misalnya kita cuma bilang yang tepat, misalnya, meja tuh pasti kakinya 4, juga gitu ya, ada begitu banyak desain kontemporer yang memperlihatkan kakinya meja itu ternyata misalnya cuma 1 juga bisa. Misalnya, meja itu kalau gitu esensinya tuh adalah dia itu tempat menaruh sesuatu, misalnya gitu. Enggak juga ya, itu tadi ya, ada yang meja tuh emang benar-benar cuma buat hiasan aja gitu. Lalu misalnya ya, setelah kita gali lebih dalam lagi gitu, kita amati betul-betul semua meja yang pernah kita lihat gitu, atau beberapa meja yang ada di depan kita itu. Kalau kita amati betul-betul, mungkin ternyata esensi dari meja itu adalah stabilitasnya misalnya, kekokohannya gitu. Itu bisa macam-macam sih ya. Cuman contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, unsur yang tidak berubah-ubah inilah. Jadi meskipun mejanya kakinya 1, meskipun mejanya fungsinya buat gambar atau buat apa gitu, atau bahkan nggak dipakai sama orang, ternyata hakikatnya itu yaitu kekokohan misalnya, atau stabilitas gitu. Itu tidak pernah berubah. Misalnya begitu. Nah, ini untuk memperjelas aja. Jadi tahapannya itu sebenarnya seperti apa sih? Seperti ini, gitu ya, kurang lebih. Jadi ini ada sikap dasar. Sikap dasarnya itu pertama-tama adalah pengosongan diri lewat yang tadi itu ya, reduction proper dan epoke. Nah, kemudian setelah jadi pertama-tama kita mengosongkan diri dari segala asumsi, dari segala teori, dari segala tradisi yang sudah pernah kita kenali, gitu ya. Kita mengosongkan diri dari semua itu. Kemudian setelah kita kosong kayak gitu, itu sebenarnya langkah berikutnya adalah mengaktifasi intuisi. Dan kita mengkondisikan diri berada dalam keadaan siap untuk dibuat kagum gitu. Nah, kemudian ya terjadilah si kekaguman atau aha experience itu. Nah, sebenarnya pengosongan diri lewat phenomenological reduction yang adalah lewat reduction proper dan epoke, kemudian aktivasi intuisi sampai ke pengalaman kagum atau aha experience sendiri, itu adalah semuanya adalah bagian dari meditasi diri yang radikal gitu, kalau kata si Husserl itu ya. Nah, setelah kita dibuat kagum, setelah kita dapat pemaknaan baru gitu ya, kita deskripsikan fakta atau apapun yang dirasakan gitu. Tidak harus langsung ke esensinya apa gitu, itu nanti ya di akhir gitu. Cuman pada tahap ini ya kita kayak nulis diary aja gitu. Ibaratnya tulis aja atau amati saja apa yang memang benar-benar terjadi secara faktual gitu. Apa yang benar-benar kita rasakan pada saat aha experience itu terjadi. Nah, setelah itu barulah sampai ke proses analisa. Proses analisa yang tadi itu yang terdiri atas eidetic reduction dan imaginary variation. Nah, kalau kita sudah tuh membenturkan dan merontokkan si objek itu dari berbagai macam perspektif lain, gitu, fungsi lain, peran lain, atau mengesampingkan dulu misalnya bentuknya, kalau memang itu material gitu ya, mengesampingkan dulu bentuknya, baunya, warnanya. Nah, ketika kita sampai dapat gitu satu hal yang tetap, yang gak berubah, dan sepertinya melingkupi semua objek yang sekategori sama dia, misalnya kayak ya meja gitu ya, setelah kita lihat dari berbagai macam fungsi meja gitu, dari berbagai macam meja, dan kita menemukan satu yang tetap, nah itulah yang akhirnya disebut esensi transendental. Transendental di sini tidak ada kaitannya dengan Tuhan, teman-teman, tidak ada kaitannya dengan spirit yang abstrak dan ngawang-ngawang di sana gitu ya, kayak Hegel kemarin. Esensi transendental itu maksudnya apa? Suatu esensi yang melampaui
objek-objek material. Jadi suatu esensi yang melampaui apa yang kita tangkap dengan indera kita gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya kita lagi ya jalan-jalan ke mana, misalnya ke pasar gitu. Nah, yang kita tangkap itu ya pada akhirnya yang diharapkan oleh Husserl itu bukan semata-mata misalnya di pasar itu gini ya sistem pembayarannya gini terus ternyata di pasar itu segmentasinya itu gimana sih, misalnya ada yang jualan ikan gini bukan itunya gitu. Yang Husserl pengen lihat tuh misalnya ya apa sih yang lebih dalam, apa sih makna yang lebih dalam dari suatu pasar gitu misalnya. Oke, ini tahapannya ya dari teman-teman. Nah, sekarang kita lihat pengaruh fenomenologi Husserl. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa Martin Heidegger itu ternyata salah satu murid Husserl juga. Dari tahun 1920-an, itu kemudian dia mengembangkan sendiri suatu teori lah gitu ya, yang berangkat dari metode fenomenologis Husserl, yang kemudian kita kenal sebagai eksistensialisme. Nah, jadi kalau menurut Husserl itu ya segala sesuatu di realitas ini itu, semua objek di realitas ini itu sudah punya maknanya sendiri yang ingin disampaikan ke kita. Kalau buat Heidegger, kalau kaitannya itu dengan hidup manusia, dengan eksistensi manusia, itu eksistensi mendahului esensi. Maksudnya gimana? Jadi gak ada itu takdir, gak ada misalnya kayak tujuan hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan lah atau oleh semesta gitu ya. Tujuan hidup setiap orang, kalau buat Heidegger, ya ditentukannya oleh si orang itu sendiri, oleh kita sendiri, masing-masing dari kita sendiri gitu. Makanya dia bilang eksistensi mendahului esensi. Jadi kita lahir duluan, terus seiring berjalannya waktu, nanti kita akan menemukan sendiri dan mengarahkan sendiri hidup kita tuh mau kemana sih. Dan hidup kita tuh maknanya apa, tujuannya apa, itu kita sendiri yang bikin. Kalau buat Heidegger. Nah, kemudian di tahun 1930-an, itu fenomenologi Husserl sampai ke Prancis dan mempengaruhi Emmanuel Levinas, tadi sudah disebut-sebut ya berkali-kali, dan Maurice Merleau-Ponty. Nah, kalau buat Maurice Merleau-Ponty, pengalaman kita itu selalu dipenuhi oleh misteri dan kontradiksi. Asumsi-asumsi yang kita buat sehari-hari menghambat kita untuk melihat misteri dan kontradiksi tersebut. Ya, ini sebenarnya serupa ya dengan si Husserl tadi. Nah, terus katanya, oleh karenanya kita harus mengesampingkan asumsi-asumsi tersebut dan belajar untuk melihat lebih dalam pengalaman-pengalaman kita. Untuk dapat melihat dunia yang sesungguhnya, kita harus melepas segala sesuatu yang familiar, yang selama ini telah kita terima begitu saja. Kayak misalnya gini, kalau misalnya berdasarkan teori hukum moral yang umum gitu ya, memberi sedekah, memberi sesuatu yang besar, katakanlah misalnya kita kasih uang 10 juta gitu ke seorang pengemis yang baru saja mencuri TV di rumah tetangga gitu. Kalau misalnya menurut hukum moral yang umum gitu ya, ya itu salah lah gitu. Nah, masalahnya hukum yang umum seperti itu yang selama ini kita pahami itu terlampau hitam putih gitu. Ya kalau orang itu mencuri ya sudah pasti salah gitu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu, nggak sesederhana itu gitu kan. Bisa jadi ternyata orang itu tuh sampai mencuri TV gitu ya. Karena ternyata di rumah tuh ibunya sedang sakit dan benar-benar sekarat, sudah hampir tewas gitu ya karena kanker, dan dia benar-benar butuh membawa ibunya itu ke rumah sakit gitu. Dan ternyata biaya ke rumah sakit itu, biaya pengobatan si ibunya itu sangat tidak murah gitu. Nah, orang yang tahu cerita di baliknya kemudian ngasih 10 juta. Kalau dari segi itu, artinya kalau kita berhasil ngelihat hal-hal di balik yang hitam putih itu gitu ya, hal-hal di balik segala pemahaman umum, meskipun kontradiktif gitu kesannya, meskipun bertentangan dengan paham umum,
ya itu tetap akan terasa lebih benar dong gitu misalnya. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian kritiknya terhadap Husserl. Ya dia tuh dikritik terlampau subjektif, terlalu padat dengan subjektivitas, karena semuanya kan pada akhirnya jadinya tergantung bagaimana setiap orang mengalaminya sendiri gitu. Ya kalau kayak gitu kan memang bisa saja jadinya esensi satu meja yang sama ditangkap dengan saya dan Alvin misalnya gitu. Itu bisa sama sekali berbeda gitu. Dan atau bahkan bisa sangat bertentangan gitu, bukan cuma beda-beda tipis, tapi sangat bertentangan gitu. Nah, ya lalu memang terus siapa gitu yang akhirnya bisa membuktikan pengalaman mana yang paling objektif. Nah, pengalaman itu. Nah, terus yang kedua kritiknya adalah pengalaman itu tidak menguap begitu saja, gitu kan? Yaitu pengalaman itu bertumpuk dan mengendap dalam diri. Ya kalau misalnya kita kita tuh kan begitu lahir sampai umur segini, itu tuh nggak mungkin dong bisa pengalaman yang sudah kita alami dari waktu kita bayi sampai sekarang itu terus kita lepaskan begitu saja. Atau kalaupun mungkin kita lepaskan, sebenarnya karena pengalaman-pengalaman itu tuh itu tadi dia mengendap dalam diri kita gitu, dan kesadaran kita punya prosesnya sendiri gitu untuk mengolah itu gitu, sehingga akhirnya si pengalaman-pengalaman itu tuh kan seringkali bekerja di bawah alam sadar kita gitu. Jadi tidak bisa benar-benar kita tentukan juga sih gitu bahwa oh iya ya ini teh pengalaman apa ini pengalaman saya dan itu pengalaman yang dipengaruhi oleh asumsi orang lain gitu, terlalu ribet. Nah terus kata seorang pemikir bernama A. Robinson, sorry bisa tolong di-mute dulu, ada suara apa? Kata si Robinson ini, sorry agak terganggu dengan suaranya. Ya, makasih. Kata Robinson ini, terlalu sulit, bahkan nyaris mustahil mengetahui atau melacak kembali dan memilah apa saja prekonsepsi atau anggapan atau asumsi atau pengetahuan sebelumnya yang telah membentuk kerangka berpikir kita, khususnya terkait dengan preferensi. Kalau teman-teman tahu, jadi kayak selera lah gitu ya. Misalnya gini, kenapa sih saya sukanya warna merah sehingga akhirnya saya membuat seluruh kamar saya itu warna merah misalnya gitu. Kenapa sih si B sementara itu kok si B suka sekali dengan warna hijau toska gitu? Itu kan gimana melacaknya gitu ya? Itu terjadi begitu saja gitu kan, kita juga nggak tahu gitu itu dipengaruhi oleh apa saja. Jadi susah gitu dilacaknya, apalagi dihapuskan gitu. Kemudian ada juga seorang pemikir lain namanya John Koch. Kalau menurut dia, prasangka atau asumsi yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya tidak selalu berubah menjadi hambatan untuk menemukan makna, nilai, atau asumsi yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Nah, itu sebenarnya prasangka atau asumsi itu sebenarnya justru bisa membuat penyelidikan atau pengamatan kita tuh menjadi lebih bermakna. Maka sebetulnya kuncinya itu bukan di menghapus nilai-nilai atau asumsi yang sudah ada sebelumnya, melainkan menantang atau menguji nilai atau asumsi yang sudah kita miliki sebelumnya tersebut. Jadi ini ya sebenarnya masih ada juga bagian dari metodenya si Husserl yang kepakai di sini gitu. Cuman tahapan awalnya yang mana mensyaratkan kita untuk mengosongkan segala asumsi dan prasangka atau teori atau tradisi itu dihapuskan kalau menurut si John Koch ini gitu, kayaknya nggak perlu lah gitu. Jadi ya kalau kita ingat gitu ya tadi si tahapan eidetic reduction itu pokoknya yang akhir-akhir itu sama imaginary variation, nah itu
sih masih masuk akal dan kayaknya mendingan langsung itu aja gitu kalau menurut John Paul. Karena nggak mungkin lah gitu ngehapus atau bahkan melacak asumsi-asumsi yang sudah terbentuk di kepala kita. Biarin aja itu ada. Tapi cara kita untuk sampai ke esensi itu, ya coba aja kita benturkan lagi dengan perspektif-perspektif lain. Gitu. Coba aja kita benturkan lagi dengan teori-teori lain. Dari situ mana yang lebih logis gitu kan? Itulah yang dipakai. Nah, relevansinya metode fenomenologis Husserl. Karena memang susah ya, karena segala sesuatu tuh kemudian dikembalikan kepada pengalaman subjektif perorangan. Ya memang Husserl itu memang tidak mencari kepastian. Memang misi awalnya juga bukan itu. Gitu. Jadi nggak ada kayak Hegel kemarin itu yang dia sebut dengan kebenaran absolut, itu kalau di Husserl nggak ada. Maka kebenaran versi dia adalah kebenaran yang terus berkembang atau tambah kaya. Ya ketika kita misalnya udah punya satu esensi, terus ternyata misalnya kayak tadi ya, kita sudah menemukan esensi dari meja misalnya, atau menemukan esensi dari wax gitu. Kemudian kita melihat wax lain, terus kemudian di situ pandangan kita ternyata ada yang berubah gitu. Ya sudah itu mah, ya biarkan saja begitu gitu. Apa daya lah gitu, mau gimana lagi. Nah kemudian, tapi gimana pun juga ya, metode fenomenologis Husserl itu masih relevan. Kenapa? Karena ya menangkap realitas dengan cara baru itu masih sangat mungkin. Kayak tadi ya, kayak iceberg yang saya kasih lihat itu kayak bongkahan es itu gitu. Yang kita ketahui selama ini dan yang selama ini sudah kita teorikan gitu, itu hanya secuil dari keseluruhan realitas. Jadi pasti akan selalu ada hal-hal yang mengejutkan kita gitu. Pasti akan selalu ada hal-hal baru, perspektif baru gitu. Dari objek yang sama bahkan untuk kita. Nah, oke. Kemudian si metode fenomenologis Husserl ini juga relevansinya adalah sebenarnya itu penting untuk mengingatkan bahwa dalam sains apapun segala simpulan atau teori yang terkesan pasti itu sebetulnya masih dapat berubah, masih dapat berkembang seiring dengan ditemukannya unsur baru atau variabel baru gitu. Misalnya ternyata ya oke, tadi air itu H2O gitu ya. Tapi terus ketika kita campurkan, kita reaksikan gitu dengan unsur kimia lain ternyata berubah. Ya itu sesuatu yang wajar gitu. Dan ketika air itu misalnya bereaksi dengan unsur lain yang ternyata berubah, kalau buat Husserl ya nggak apa-apa gitu ketika itu berubah. Yang penting adalah kamu dapat sesuatu yang lebih dalam gitu kan. Akhirnya pengetahuanmu tuh jadi lebih utuh, lebih lengkap, lebih kaya lagi gitu dengan hal baru itu gitu. Nah ini ada beberapa contoh dari teori atau hal-hal dalam realitas yang pada kenyataannya juga toh berubah gitu, meskipun kesannya saklek, kesannya baku, kokoh gitu ya. Kayak misalnya gini, dulu tuh kesadaran identik dengan otak. Jadi ya kalau misalnya manusia mati, ya udah kesadarannya juga nggak ada gitu kan. Nah tapi sekarang semakin banyak penelitian memahami kesadaran itu tidak melulu lekat dengan kondisi material. Banyak kok gitu, rupanya ada banyak kesaksian semacam itu gitu ya. Ternyata roh-roh itu tetap ada gitu. Dan mereka tuh tumbuh. Ya kemudian kalau ada yang percaya reinkarnasi, kemudian nanti kembali lagi mewujud menjadi sosok material yang lain. Tapi jadi si rohnya itu tidak pergi kemana-mana gitu. Bukan kemudian hilang begitu saja ketika tubuh itu mati gitu ya. Nah, contoh lain, MSG dulu dianggap berbahaya, tapi sekarang sebagai banyak penelitian menemukan MSG tidak menyebabkan kanker atau tidak berbahaya bagi kesehatan. Alhasil muncullah sekarang generasi micin gitu ya. Kemudian yang contoh terakhir dari saya adalah ya agama atau sains sendiri. Oh ya, oke. Sorry. Nah, kayak ini juga ya, agama dan sains itu sendiri kan sebenarnya dua hal yang tampak begitu kokoh dan perjalanannya memang sudah sangat jauh, sudah sangat lama gitu ya. Dan kemudian menghasilkan dogma atau teori apapun yang kesannya memang
kayak yang pasti, kayak yang iya gitu. Tapi dengan kesaklekan mereka itu sendiri, sebenarnya mereka jadi kesulitan untuk bergerak bersama zaman, perubahan zaman kan gitu. Jadi tidak begitu relevan lagi. Maka sebenarnya dari metode fenomenologi Husserl ini juga kita bisa ngelihat gitu bahwa agama dan sains sendiri tuh supaya dia tetap relevan dan justru supaya bisa membantu orang-orang itu untuk sampai ke nilai yang lebih esensial dari sekedar yang tampak ya katakanlah dogma, atribut gitu ya, ritual. Ya mereka si agama dan sains itu sendiri harus membuka diri pada dimensi eksperiensial, harus membuka diri pada pengalaman konkret dan dinamis manusia supaya ya itu tadi tetap relevan gitu ya. Oke. Jadi ya gitu teman-teman, metode fenomenologis Husserl sebenarnya Terima kasih Kak Rana sudah memaparkan pemikiran Husserl ya, Edmund Husserl terkait dengan metode fenomenologisnya. Pertama ini kan untuk memahami apa realitas, apa kebenaran itu. Itu inti utama dari epistemologi gitu kan. Oke. Untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi juga boleh untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan untuk membuka mic-nya. Kita masih punya waktu sekitar ya 25 menit sampai 30 menit gitu kan. Bisa buka mic-nya, silahkan langsung bertanya. Kalau mau buka kameranya juga boleh diaktifkan supaya kami bisa melihat wajahnya seperti apa gitu kan. Ya, teman-teman mangga. Adakah yang mau bertanya? Udah itu semoga dimengerti ya. Jangan sampai gak ada yang nanya tuh karena ngomong apa gitu. Si Kak Rana tuh ngomong apa. Sok mangga teman-teman. Ada yang mau nanya itu siapa? Mas Sofwan Ansori ya kayaknya mau nanya ya. Okto tuh tanya tuh. Okto. Mengikuti aja dulu, Pak. Iya, mungkin kalau nggak ada saya coba untuk bertanya inilah apa namanya sebagai pemicu lah kurang lebih. Saya merasa penjelasan Mbak Rana cukup bagus sekali ya, dan apa namanya di luar ekspektasi saya tadi itu banyak hal yang saya dapat hal baru lah, perspektif baru tentang fenomenologi yang saya dapat dari presentasi Mbak Rana tadi itu. Nah, betul bahwa untuk mencapai apa yang disebut objektivitas, otentisitas, itu tantangannya sangat besar. Bahwa kita harus merelatifkan, katakan saja begitu, asumsi, peranggapan, tradisi, logika, bahkan dan seterusnya, yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kecil gitu ya. Itu memang sulit sekali gitu. Tetapi kita tahu bahwa sebagai sikap ilmiah, sebagai metode ilmiah, cara berpikir ilmiah, Husserl ini sangat terkenal, sangat bagus teorinya gitu ya. Biarlah objek itu berbicara, maka disebutnya metodenya intuitif gitu ya. Nah, apakah ada misalkan satu ilustrasi yang menggambarkan a priori kita itu tentang sesuatu seperti apa misalnya? Tadi memang agak ada contoh barangkali juga, tapi mungkin perlu ilustrasikan lagi gitu ya. Bagaimana perjuangan untuk merelatifkan peranggapan, asumsi yang ada dalam kepala dan benak kita, bagaimana perjuangan itu harus dilakukan. Lantas kemudian bagaimana objektivitas itu ya harus muncul. Hubungan antara kebenaran objektif dan bagaimana kita harus merelatifkan asumsi di kepala kita, itu mungkin perlu diilustrasikan lagi supaya teman-teman mungkin bisa punya gambaran misalkan. Contohnya misalnya tadi
MSG itu bagaimana pola berpikirnya versi Huzrul itu? Oke, terima kasih Pak. MSG lagi. Ya, ya jadi kan selama ini banyak orang tua kita yang terutama ya, orang tua saya terutama, bilangnya MSG itu gak bagus gitu kan. Nanti kamu sakit kepala dan sebagainya gitu ya. Dan memang pernah ada satu kesempatan juga ketika saya di hari itu kebetulan makan banyak sekali, gak banyak sekali sih sebenarnya, pokoknya makan beberapa bungkus snack gitu. Terus sakit kepala sekali, terus akhirnya dibawa ke UGD gitu. Terus kesimpulannya adalah MSG gitu. Tapi di kemudian hari juga gitu, saya kan ya berkali-kali ya sampai sekarang juga masih makan snack dengan MSG gitu kan. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ya artinya pasti itu juga ada faktor lain sih gitu kayaknya yang bikin saya sakit kepala waktu itu gitu. Jadi, nah itu kalau buat Huzrul, nggak bisa dong semata-mata langsung digampangkan gitu, langsung dianggap bahwa, wah ini pasti bisa pemicu utama sakit kepala tuh MSG gitu. Belum tentu, kita bisa ada faktor lain kan gitu. Misalnya ternyata, oh malamnya kurang tidur gitu misalnya, atau hangover misalnya. Iya. Nah, ya jadi toh juga baik-baik aja gitu kan selama ini. Kayaknya juga kita jarang ya dengar atau bahkan nggak pernah gitu dengar ada orang masuk rumah sakit terus akhirnya benar-benar sekarat gitu terus sampai meninggal karena MSG gitu. Nah itu kan berdasarkan pengalaman saya ya Pak, maksudnya berdasarkan pengalaman saya nggak pernah merasakan dampak yang fatal dari MSG gitu. Dan saya sendiri nggak pernah gitu dengar ada orang tewas karena MSG misalnya atau sampai kanker gimana. Nah jadi bertolak dari pengalaman saya sendiri. Ya itu tuh buat saya kalau menurut Huzrul gitu ya secara subjektif memang jadinya, tapi buat saya kebenaran yang pasti itu MSG itu tidak membahayakan. Nah, nanti kalau misalnya kita lacak lebih jauh lagi ala Huzrul, susah sih kalau MSG ya. Kalau mau cari esensinya apa coba? Cuman ya kalau kita mau lebih dalami lagi sih harusnya sih kalau kata Huzrul bisa nyampe ke esensinya. Nah, mungkin ada contoh lain yang lebih jelas lagi kali ya Pak ya untuk menggambarkan itu. Misalnya dalam suatu hubungan pacaran misalnya, terus berantem nih gitu, si pasangan ini berantem, terus ketika berantem tuh si ceweknya misalnya langsung refleks curhat ke teman-temannya, ke orang tuanya misalnya gitu ya. Kemudian yang dia dengar dari orang tua dan teman-temannya adalah misalnya, oh si ini tuh emang bajingan, misalnya si cowok tuh emang dari dulu gini dan sebagainya gitu ya. Nah kalau kata Huzrul nggak bisa gitu. Kalau ya terus si cewek ini kemudian menganggap udahlah namanya pacaran mah bullshit gitu. Pacaran itu pasti kayak gini sakit misalnya gitu ya. Nah kalau kata Huzrul nggak gitu. Wah yang selama ini lu jalanin sendiri, masa ibaratnya masa nggak ada manis-manisnya gitu. Masa nggak ada indah-indahnya, dan toh kamu kan mengenal cowokmu itu dengan cara yang lebih personal gitu kan, dengan caramu sendiri, dan kamu pasti menghabiskan waktu yang lebih intens gitu kan bersama si cowokmu itu daripada orang-orang lain, daripada teman-temanmu itu, daripada orang tuamu sendiri gitu. Nah itu aja, berangkat dari situ aja kalau buat Huzrul tuh. Coba dari pengalaman kalian berdua aja selama ini, ya kira-kira ada nggak sih perspektif lain yang bisa kamu ambil gitu dari cowok itu, dari hubungan kalian gitu misalnya. Nah, kalau menurut metodenya Huzrul, ya si cewek ini itu harus duduk diam sendiri gitu ya ibaratnya. Terus nanti dia merefleksikan hubungannya dia itu dengan si cowok tadi gitu ya. Lupakan dulu segala pendapat kerabat terdekat gitu. Sampai nanti akhirnya dapat tuh suatu insight baru gitu. Misalnya, oh iya ya ternyata dalam pertengkaran itu yang salah bukan cuma dia gitu. Oh iya ya ternyata suatu hubungan itu memang pasti ada perihnya misalnya. Memang pasti anjlok-anjlokan dulu gitu. Tapi esensinya bukan itu misalnya. Oh ternyata setelah didalami lebih jauh lagi, ternyata setelah dihayati lebih jauh lagi, yang saya alami selama ini kayaknya esensi dari pacaran itu adalah tumbuh deh gitu.
menjadi lebih matang deh kayaknya, menjadi lebih dewasa gitu Pak, kayak gitu contohnya. Iya, oke. Menarik sekali. Ya, saya masih tertarik dengan soal MSG tadi gitu ya. Karena itu kan masalah gini ya, banyak orang punya a priori negatif terhadap MSG. Ini yang disebut dengan subjektivitas, asumsi atau praduga terhadap MSG. Itu hampir di mana-mana kita dengar ya. MSG itu membuat rusak otak. MSG itu akan membuat kita bego kalau kita mengkonsumsinya gitu kan. Oh iya, sorry potong. Kan MSG juga datangnya dari Jepang gitu, dan nyatanya orang Jepang masih pada cerdas semua gitu kan. Kalau mereka generasi micin dan generasi micin dianggapnya micin itu membodohkan ya mana gitu kan. Nah, itu. Tapi di Indonesia tuh seperti itu kan. Ini yang disebut dengan kita itu punya bawaan, punya perspektif ya, tertentu ya, tentang sesuatu. Nah, perspektif inilah yang mesti direlatifkan. Apapun juga ya, di kepala kita, dalam benak kita ada. Contohnya MSG itu kan. Nah, kemudian ada poin tadi dalam presentasi, asumsi ini, peranggapan ini kemudian harus dibenturkan dengan temuan-temuan ilmiah. Lewat konfrontasi itulah maka kebenaran objektif tentang MSG muncul. Ternyata tidak. Nah, ini cara kerja fenomenologi Husserl semacam itu. Supaya lebih objektif maka harus dibenturkan dengan temuan yang lain atau dengan anggapan yang lain. Kira-kira begitu. Saya senang aja dengan contoh MSG ini gitu ya. Gitu. Oke, menarik sekali kelihatannya ya diskusinya, karena memang MSG katanya bikin bodoh, nggak tahu. Kita yang mungkin selamat gitu kan, makan MSG tetap jadi dokter gitu ya. Ya, makanya. Sekali ya, Pak. Demi menghemat uang gaji. Itu. Bercanda. Ya mungkin itu yang pertama dari Husserl itu kan mengajak kita semakin reflektif dan semakin tidak taken for granted gitu kan. Menarik ininya diskusinya. Ya, bangga yang lain. Itu ada yang mau tanya tuh ke Pak Slamet. Pak Slamet, apakah MSG itu membuat otak tak center, OTC kah? Dari Erik Suryawarman Tanzil. Aduh, nama belakangnya sama kayak nama keluarga saya. Di chat, Pak. Ya, di chat. Bercanda dah sebenarnya. Oke, apakah ada diskusi atau ada pendapat, ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain juga? Jangan malu-malu. Ya, iya. Masih cukup panjang di sini. Kalau teman-teman punya pandangan lain gitu ya, terus mungkin punya info lain gitu atau gimana terhadap si fenomenologi Husserl, enggak, saya juga terbuka dengan perspektif baik supaya nyampe ke esensi. Ya nggak Fit? Setuju. Boleh saya, Bang Alvin? Oh, silakan. Bang Okto ya. Makasih ya paparannya Mbak Kirana. Iya. Memang agak puyeng juga menyimaknya, tapi ada beberapa yang saya tangkap soal metode fenomenologis ini. Apakah di dunia akademisi juga dalam hal apa itu dipraktekkan gitu. Kemudian selain dunia akademis, dunia pada umumnya gitu, di luar kampus biasanya digunakan untuk apa gitu. Terima kasih. Oke, sip. Ya kalau yang penerapannya di kehidupan sehari-hari tadi udah banyak ya, contohnya udah ada yang MSG, udah ada yang soal pacaran, udah macam-macam sih. Kalau di dunia akademik itu sendiri, ya penelitian gini. Kalau dunia akademik filsafat udah misalnya gitu ya. Ya kita kan di sini juga terus-menerus menggali lebih jauh lagi gitu kan, yang esensial tuh apa gitu. Dan sama sih, kita juga berusaha menggeser sedikit pandangan-pandangan atau teori-teori lain gitu. Terus kita sendiri coba renungkan sendiri aja dulu. Terus nanti nemu teori baru sendiri gitu. Terus coba diadu dengan anggapan-anggapan atau pendapat
teman-teman yang lain misalnya, atau dengan dosen misalnya gitu. Nah, kalau di dunia akademik ilmu eksak, ya itu juga sama, dalam artian gini lah gampangnya, untuk benar-benar tahu gitu si inti partikel suatu objek itu tuh apa gitu ya, dan bagaimana itu bekerja gitu. Itu juga kan bukan proses sekali jadi gitu. Itu tuh lewat berbagai macam perundingan, penelitian gitu ya. Dan setiap kali tuh anggapan yang mereka sudah punya sebelumnya dirombak lagi gitu kan. Untuk akhirnya bisa sampai ke suatu teori yang lebih kokoh lah gitu. Kayak, oh gini, oke, misalnya, terus juga nggak mendalami ilmu eksak ya, jadi nggak begitu paham. Cuman, at least munculnya teori kayak fisika kuantum gitu, atau relativitas semesta gitulah. Nah itu teh juga ada salah satu dobrakan untuk ilmu sains itu sendiri sih. Coba Pak Selamat bisa bantu lebih menjelaskan si fisika kuantum itu sendiri teh gimana sih, apa sih, bagaimana dia memberikan perubahan yang besar pada dunia eksak? Oh ya, mungkin beda jawaban saya juga. Jadi Bung Okto, Husserl ini terkenal sebagai bapak fenomenologi. Bapak berarti nabinya fenomenologi gitu ya. Nah, fenomenologi itu asal katanya kan fenomena. Jadi intinya itu bagaimana sebuah fenomena, gejala, objek itu berbicara menurut karakternya, menurut apa adanya gitu ya. Ini cara berpikir ilmiah. Husserl sudah membuat terobosan dalam membangun mencari apa yang disebut dengan kebenaran objektif, ya, yaitu dengan cara intuitif. Biarlah si objek itu sendiri yang bicara. Kita sebagai subjek membiarkannya bicara. Harus ada sedikit memberi kesempatan atau banyak kesempatan kepada objek untuk bicara. Masalahnya selama ini kebenaran ilmiah itu dibangun atas yaitu asumsi-asumsi yang sudah ada dalam kepala kita, teori-teori logika yang ada di dalam kita, dalam diri kita. Nah, jadi Husserl membuat terobosan baru dalam metode ilmiah, maka disebutnya bapak fenomenologi. Dan ini terkenal dan dikenal dalam ilmu-ilmu humaniora, diterapkan, dipraktekkan dalam ilmu humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi, gitu. Kalau misalnya kamu mengadakan penelitian ke desa-desa, misalnya ada yang disebut dengan metode partisipasi, ngobrol, wawancara, seolah-olah kamu membiarkan orang desa itu bicara. Kamu jangan menggurui, jangan sok berteori tentang mereka, biarlah mereka bicara tentang diri mereka sendiri. Justru dengan cara itulah dirimu akan mendapatkan kebenaran yang lebih kaya, yang sangat kaya, dibanding ketika kamu misalnya itu menerapkan teori yang sudah ada pada dirimu dari kampus ke masyarakat desa. Nah, ini cara bekerja fenomenologi, membiarkan masyarakat bicara. Kita mungkin hanya merangsang dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Jadi subjek penelitian itu adalah mereka. Mereka adalah ibaratnya itu diperlakukan sebagai subjek. Nah, ini cara berpikir ilmiah yang kurang lebih baru gitu ya. Maka fenomenologi itu dikenal dalam semua ilmu humaniora, saya kira. Juga sebagai cara berpikir ilmiah pada umumnya, ya tentu saja ini sangat relevan juga. Temuan-temuan baru itu tidak lepas dari cara berpikir Husserl tadi itu. Jangan berpegang teguh terus-menerus pada kemapanan sebuah teori. Kemapanan teori itu harus didobrak, dibenturkan dengan teori yang lain. Jadi seolah jangan sampai kita tuh merasa tidak ada alternatif yang lain. Seperti itu. Bahkan teori Einstein E sama dengan mc kuadrat itu sedang digoyah. Misalnya E sama mc kuadrat menjadi E sama dengan cm kuadrat, misalkan begitu. Nah, digoncang seperti itu. Tingkat keberhasilan atau tingkat objektivitas kebenaran itu akan muncul lebih kaya kalau kita pakai
metode fenomenologi, biarkanlah fenomen itu, objek itu berbicara. Pun kalau Okto punya pacar, ya bisa diterapkan teori seperti ini. Janganlah kamu menggurui atau apa, tapi secara ya ini kecerdasan intuitif ya, membiarkan pacar kamu itu berbicara sehingga kamu akan lebih tahu lebih banyak tentang dia. Tidak perlu menggurui, ya istilahnya begitu. Beri kesempatan dia untuk bicara dan dia akan berbicara, kemudian itulah kamu akan mengetahui siapa, apa, mengapa, dan bagaimana pacar kamu itu. Coba tolong terapkan Okto fenomenologi Husserl pada malam hari ini. Atau bisa juga misalnya kalau dalam agama kan ada begitu banyak, kalau di dunia Katolik sendiri kan ada begitu banyak hal yang kemudian ditabukan gitu ya. Salah satunya adalah perihal LGBTQ gitu. Nah, kalau misalnya gereja itu bertolak pada metode fenomenologinya Husserl, ya kayak tadi yang Pak Slamet bilang gitu, dia akan memberikan kesempatan pada orang-orang LGBTQ ini untuk berbicara dan memberi gereja itu sudut pandang mereka. Dan kemudian misalnya ternyata setelah mendengarkan dari mereka langsung, pihak gereja itu kemudian melihat bahwa oh rupanya ya mereka juga orang-orang baik kok gitu. Rupanya mereka orang-orang yang katakanlah bisa berdiplomasi dengan baik gitu ya dengan pihak gereja. Kemudian juga ternyata ya mereka gimana pun juga tetap aja manusia. Nah itu suatu kesadaran baru yang akan didapat kalau misalnya kalau misalnya bertolak pada metode fenomenologi yang Husserl. Nanti jadinya misalnya esensinya kalau misalnya gereja pakai metode itu gitu ya. Nanti jadinya esensi yang didapat, semua manusia tidak peduli identitasnya apapun itu gitu. Mereka semua sama-sama ciptaan Tuhan misalnya gitu, sama-sama berhak untuk saya hormati gitu loh. Gitu sih. Nah terus makasih Mas Okto. Begitu. Bang Okto sudah cukup menjawab dari Pak Slamet dan Mbak Rana tuh langsung lengkap. Iya, panjang, cukup kan? Jelas ya, jadi luar biasa jadi. Tinggal mempraktekkan Okto. Oke. Itu ya. Tapi sepertinya tidak perlu berteori itu, cukup dengan perasaan aja itu kan. Oke, nih selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Erman Saragi. Ya. Bagaimana membedakan antara fenomena dengan forma? Ini tentang konsep ya, dengan ya, aku butuh bantuan Pak Slamet kalau untuk ini. Soalnya kalau buat saya pribadi, kayaknya jadinya sama aja kalau bertolak sama si Aristoteles. Itu kan ada forma, ada materi. Materi itu kan si bahannya, forma itu bentuknya gitu. Nah, bagaimanapun juga si bentuk itu ya yang terlihat, yang bukan terlihat, yang bisa kita indrai gitu kan, yang bisa dicerap oleh panca indera kita gitu. Jadi ya fenomena juga sama. Nah, saya nggak tahu tuh, jadi persisnya bedanya apa? Enggak, Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Tahu perbedaannya? Ya, saya nggak tahu juga bedanya persisnya apa gitu ya. Menurut saya sih ya sama saja, hanya mungkin ya cara memahami objek kan. Objek itu kalau dari sudut fenomenologi dilihat sebagai sebuah gejala. Gejala itu artinya tampak luar di permukaan sebetulnya. Beda sama intinya, esensinya atau noumena bahasa teknisnya gitu. Jadi fenomena itu melihat aspek luaran. Ya. Nah, forma artinya bentuk. Bentuk juga aspek luaran dari objek, dari realitas. Semua hal, objek, benda itu terdiri atas dua itu, nggak bisa dilepaskan itu, materi dan bentuk. Materi itu ada bentuknya, dibungkus oleh bentuk, tampak keluar. Meja segi 4, air cair, kerikil ya bentuknya bulat semacam itu adalah bentuk-bentuk yang membungkus materi atau realitas gitu. Tampak keluarnya. Kita tidak pernah mengatakan materi tanpa bentuk, itu roh. Ya, roh juga ada bentuknya, kadang-kadang muncul sebagai genderuwo kan, misalnya itu bentuk, genderuwo itu bentuk. Nah, ya beda cara membahasakan, cara melihat, cara merumuskan. Tapi salah satu kesamaannya adalah yaitu sama-sama membidik melihat objek sebagai tampak luar semacam itu.
Barangkali seperti itu. Mungkin juga bisa dilihatnya gini kali apa ya. Kan itu juga sebenarnya Aristoteles membedakan ada materi, ada bentuk. Nah itu juga kan kalau si Husserl juga kan ada fenomena. Sebenarnya kan ada nomena. Kalau kita ingat Immanuel Kant gitu ya, nah nomena itu sebenarnya kan adalah dunia yang kayak apa? Pemaknaan yang lebih esensial dari sekedar apa yang tampak gitu. Ya nggak tahu bedanya persisnya di mana. Cuman kesamaannya kayaknya lebih banyak gitu. Kesamaannya adalah bahwa dua-duanya sama-sama melihat satu objek itu tuh nggak hanya terdiri atas apa yang tampak gitu, nggak hanya terdiri atas apa yang bisa disebut oleh indera kita, tapi sebenarnya juga ada sesuatu yang lebih loh dari yang tampak itu gitu. Yang kalau di Aristoteles disebutnya materi gitu ya, kalau di fenomenologi ya itu disebutnya esensi gitu, esensi transendental gitu. Tapi ya dua-duanya sama-sama memberikan gambaran bahwa ada dua lapis itu sih yang perlu untuk manusia selidiki lebih lanjut. Kalau bedanya, aduh sorry nggak tahu. Gitu aja. Oke, thank you Mbak Rana, Pak Slamet. Itu ya Pak Herman ya, sudah cukup menjawab kah? Kasih Kak. Yo. Ya. Nah, ada yang tanya lagi? Ada, Vin. Boleh, Calvin. Ya. Boleh, Kak. Izin. Ya. Silakan yang mau nanya. Di chat, Vin, ada di chat. Yang mau ngomong langsung tadi, apakah jadi? Boleh. Adakah Calvin ada? Ya, ada ini Salvianus Imsula ya. Ya. Oke, langsung saja ya, Kak. Ya, silakan langsung. Oh ya. Sebelumnya Calvin, makasih buat kesempatan. Perkenalkan dulu ya kira-kira terlebih dahulu. Nama saya Salvianus Imsula. Saya asalnya dari Maluku. Sekarang di Ambon. Oke. Wah, jauh. Setidaknya. Oke, Kak, langsung saja. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ini sebuah pernyataan yang mungkin agak berhubungan juga dengan teori tadi dari Husserl. Jadi pertama-tama yang ingin saya katakan terkait dengan relativitas kebenaran daripada tokoh tadi yang kita bicarakan. Menurut saya, jika dikontekskan dengan keadaan Indonesia sekarang, jubah kita demokrat, tapi otak kita liberal. Kalau dikontekskan dengan apa yang dikatakan oleh tokoh tadi yang kita bahas. Kenapa saya katakan demikian? Karena misalnya kita bahas soal tadi MSG. Kalau yang ngomong MSG itu tidak berbahaya adalah orang fisipol ataupun orang filsafat, maka orang dari luar daripada situ akan berpendapat bahwa kamu ngomongnya pasti konspirasi karena basic kamu bukan di situ. Jadi tidak usah dipercaya. Jadi orang yang harus basicnya di situ, ngomongnya yang pas, ya baru dipercaya. Itu yang memang yang menurut saya sedang dibantah oleh bentar Kak. Jadi mungkin itu yang sekarang ini yang sedang berusaha untuk dibantah oleh Husserl dalam melihat soal kebenaran. Karena bagi dia bukan saja orang yang basicnya di situ ngomong soal itu baru bisa dipercaya. Tapi misalnya saya yang kuliah di Fisipol, kalaupun baca-bacaan saya sedikit soal kesehatan, ya ngomong soal itu tidak jadi masalah juga. Misalnya yang lain soal corona sekarang. Orang kalau di luar kesehatan, misalnya di pemerintahan, dalam hal ini kalau dalam filsafat, mungkin orang-orang filsafat kalau ngomong soal corona sekarang, tidak akan dipercaya. Karena mereka punya patokannya, orang kesehatan saja yang harus bicara soal itu. Karena berpatokan kepada basic dan lain-lain. Jadi menurut saya kayaknya Husserl ini salah satu pemikir poststrukturalis kayaknya Kak. Yang saya perhatikan daripada pemikiran-pemikiran beliau. Karena beliau memang menolak sekali, beliau menantang sekali dengan kebenaran absolut kayaknya. Oke Kakak, mungkin singkat dari saya, tadi juga ikut materinya sudah akhir-akhir. Jadi tidak terlalu mengikuti dengan baik, mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan Kak. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih. Bapak itu oke kok. Kenapa, Vin? Tanggapannya Mbak Kirana? Oh iya. Salvianus.
Iya, ya karena dia menolak kebenaran absolut gitu ya. Jadi ya contoh yang tadi Bang siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Aduh, maaf. Silvianus, Kak. Oh iya, yang Bang Silvianus tadi kasih itu sudah cukup mengilustrasikan lah ya, atau menjelaskan gitu. Yang benar, makanya pada akhirnya kan jadi kesannya tuh semuanya subjektif dong gitu. Jadinya nggak ada patokan utama gitu kan. Tapi kalau menurut Husserl ya, bahkan mereka yang kalau tadi misalnya ngomongin MSG, yang ngomongin soal MSG sekarang itu yang bisa dipercaya itu hanya memang orang-orang dari kesehatan misalnya, atau dari teknik pertanian lah atau apa gitu ya, teknik pangan misalnya gitu. Nah, tapi kalau buat Husserl, bahkan orang-orang yang ada di bidang itu pun gitu ya, itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dipercaya gitu si pendapatnya terkait MSG itu gitu ya. Jadi misalnya kayak MSG itu kalau buat mereka ya itu membahayakan gitu. Atau misalnya ternyata menyehatkan sekalipun gitu ya, kalau mereka yang ngomong sekalipun itu kalau buat Husserl ntar dulu gitu. Kita nggak bisa asal percaya gitu aja. Tetap aja kembalinya itu adalah pada bagaimana kita mengalaminya sendiri gitu. Jadi memang di sisi lain celakanya tuh di situ sih gitu. Memang celakanya jadinya kayak nggak ada pegangan yang tetap gitu kan, kayak nggak ada tolok ukur yang pasti gitu untuk menetapkan segala sesuatu gitu. Ya, gitu sih. Mungkin Pak Slamet mau menambahkan? Atau gimana? Pak, di-unmute dulu, Pak. Ya, Bang Silvianus mengingatkan saya kepada suatu jenis kebenaran yang disebut dengan kebenaran otoritatif. Kebenaran itu berasal dari otoritas ilmiah tertentu. Departemen Kesehatan, dokter, ahli fisika, dan seterusnya itu ya. Itu kita bicara mengenai kebenaran otoritatif. Ada otoritas ilmiah yang mesti diakui oleh masyarakat. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini gitu ya? Ya benar seperti Mbak Rana bilang bahwa sebenarnya kriteria kebenaran itu kan akhirnya banyak ya, bukan hanya tunggal ya, tapi multi gitu ya. Maka kita mesti mengambil sebuah sikap ilmiah bahwa kebenaran itu tidak dogmatis, tidak absolut. Ya, anggap aja begitu. Ya, walaupun dia berasal dari otoritas ilmiah tertentu. Sudah banyak bukti bahwa dalam bidang yang paling katakanlah pasti sekalipun, fisika, astronomi, yang paling pasti sekalipun berubah-ubah atau terkoreksi atau dikoreksi oleh ilmuwan dengan otoritas ilmiah yang sama, misalnya. Ya, dalam sejarah kita mengenal ada apa ya, dari geosentris ke heliosentris, misalnya begitu. Ya, saya nggak ingat persis kalau dalam bidang fisika. Yaitu seperti contoh tadi misalnya, rumusan teori mengenai energi itu juga sedang diguncang. Padahal itu kan dunia fisika itu dunia matematis, dunia yang sangat pasti gitu ya. Tapi terbukti ya ada juga yang mengutak-atik gitu ya. Ternyata ada kelemahannya. Jadi jangan sampai kebenaran itu jatuh menjadi dogmatis atau absolut gitu. Gereja dulu bilang apa? Coba. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Oh, itu kebenaran mutlak dan itu diyakini berabad-abad gitu kan. Mengerikan kalau kita berpegang pada kebenaran dalam arti kemapanan gitu ya. Kebenaran yang mapan, dogmatis atau ideologis boleh disebut begitu. Ternyata apa yang diyakini ribuan berabad-abad itu ternyata berubah. Nah, jadi yang benar mana gitu kan? Ya, kebenaran berarti dalam bahasa Husserl tadi seperti dipaparkan dalam PPT tadi itu harus berkonfrontasi atau dikonfrontasikan terus dengan salah satu elemennya adalah pengalaman manusia. Nilai pengalaman itu juga penting. Korban MSG harus didengarkan oleh Departemen Kesehatan. Ternyata ada korban-korban, kok saya rada idiot, itu kesaksian Alvin misalnya begitu kan. Kenapa saya makan MSG, tiba-tiba rada idiot, mikirnya susah, lamban gitu ya.
Wah, itu ternyata saksi korban konsumsi MSG itu banyak sekali misalnya. Nah, mereka ini harus didengarkan oleh otoritas ilmiah Departemen Kesehatan, nggak bisa dinafikan itu teh, seperti itu. Nah, kira-kira begitu cara kerja fenomenologi gitu ya. Nilai pengalaman itu menjadi kriteria kebenaran ilmiah juga. Kira-kira begitu. Nambahin sedikit Pak. Jadi Husserl juga kan salah satu hal juga yang dianggap penting adalah pentingnya membenturkan pemahaman yang sudah kita peroleh sendiri itu dengan perspektif-perspektif lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kaitannya dengan teori-teori lain, itu mungkin salah satu yang bisa membantu kita untuk lebih dekat ke yang namanya kebenaran, atau dengan kata lain sebenarnya salah satu yang bisa membantu kita punya kebenaran yang lebih kaya, yaitu dengan cara membenturkan dengan perspektif lain. Kalau misalnya gini, MSG tadi gitu ya, kalau kata Departemen Kesehatan itu ternyata nggak sehat gitu. Gampangnya dalam kehidupan nyatanya, kita tinggal cari aja research lain gitu kan. Kita bandingkan hasil temuan si Departemen Kesehatan kita gitu dengan Departemen Kesehatan di negara-negara lain misalnya. Kita kumpulkan sebanyak mungkin referensi, kita coba bentur-benturkan gitu ya. Dari situ ntar kita lihat aja mana yang kesannya paling logis gitu. Oke, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Mbak Rana semakin memperjelas. Oke, ada satu pertanyaan terakhir kah? Di sini ada yang Erik Surya Warman. Metode fenomenologi Husserl dapat mendobrak suatu dogma? Jawabannya adalah? Sudah, itu sudah dijelaskan. Oh iya. Tadi sudah dijelaskan contohnya yang LGBTQ ya. Itu kan itu jelas kalau pakai metode fenomenologinya Husserl, ya jelas pandangan-pandangan akan hal-hal yang tabu seperti itu pasti bisa berubah dan akhirnya dogma juga terdobrak dan memperbarui dirinya. Oke, jawabannya sudah cukup jelas ya dari tadi. Satu pertanyaan terakhir banget. Apakah ada? Ada nih. Dari Bu Evi Ariadne. Dalam penelitian fenomenologi, katakanlah misalnya kita mencoba menggali consciousness seseorang atas sebuah fenomena, lalu bagaimana peneliti membuat analisis atas temuan tersebut? Maksudnya? Apakah ada teori-teorinya yang pas? Sebentar, saya harus baca lagi. Apakah ada teori-teori yang pas? Mencoba menggali consciousness seseorang atas apakah tunggu, katakanlah misalnya kita mencoba menggali consciousness seseorang atas sebuah fenomena, menggali consciousness-nya. Ya sebenarnya yang Husserl lakukan ini kan begitu ya kayaknya Bu ya, itu kan ya dia yang dilakukan saat ini adalah ya. Halo Mbak Rana, ya, maaf halo, ya videonya off ini soalnya bandwidth di saya lemah. Ya, jadi pertanyaan saya ini kebetulan saya juga mengajak mahasiswa saya nih Jessica sedang melakukan skripsi. Kebetulan dia memilih fenomenologi. Jadi saya sampaikan saja di sini Jessica sedang meneliti tentang consciousness atau mungkin konstruksi makna yang objek research-nya itu para pejuang bayi tabung. Jadi Jess sedang mencoba memahami bagaimana para pejuang bayi tabung ini memaknai proses pengalaman hidup mereka sebagai pejuang bayi tabung. Nah, tadi makanya dijelaskan Mbak Rana bahwa yang kita teliti kalau menggunakan fenomenologi itu adalah kan consciousness si objek. Si subjek ya, si subjek riset itu consciousness seperti apa. Nah, katakanlah misalnya mahasiswa saya Jess itu nanti menemukan data-data dari hasil wawancara mendalam, bagaimana setiap informan itu membangun consciousness-nya tentang mengapa mereka menjadi pejuang bayi tabung. Nah, lalu di bagian akhir kan kewajiban peneliti adalah membuat atau ya katakanlah mengambil kesimpulan apakah nanti bentuknya model atau apa, dan tentu saja Pak Slamet kita juga nggak bisa kalau mau fenomenologi seperti ini kan nggak bisa juga menggunakan teori-teori seperti kaum positivistik yang ada derivasi variabel. Nah, maka
saya sampai hari ini walaupun sering membimbing mahasiswa yang fenomenal, saya merasa karena tidak yakin ini sudah benar belum nggak ya gitu. Apakah betul riset ini sudah sampai menemukan kepada consciousness si objek, si informan itu sudah sampai pada consciousness-nya belum? Jangan-jangan apa yang mereka sampaikan kepada kita ketika wawancara itu pun juga hanya bagian-bagian permukaan loh Mbak Rana, belum sampai ke consciousness-nya itu gitu. Nah, pertanyaan saya adalah pertama tadi bagaimana peneliti meyakini bahwa apa yang kita gali itu data itu memang sudah sampai kepada ya katakanlah second order construct gitu ya yang layak kemudian kita analisis dan kita sodorkan menjadi sebuah bahan untuk diuji dalam sebuah sidang skripsi misalnya seperti itu. Jess-nya juga ada di sini sih kalau nggak salah. Jess, silakan Jess, mumpung ada Mbak Rana nih, silakan mau bertanya. Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Iya, itu Mbak Rana silakan. Terima kasih. Oke, ini mau ngomong dulu Mbak Jess-nya atau gimana? Atau langsung saya aja? Mangga, silakan Mbak Rana aja dulu. Oke. Ya, ini tuh kan sebenarnya yang ingin disasar adalah ya nanti outputnya tuh apakah outputnya itu benar-benar bisa diandalkan atau enggak, dan apakah itu sudah esensial atau enggak gitu ya. Itu mungkin bisa dilihatnya gini dulu. Kalau misalnya sebatas menuliskan ulang hasil wawancara gitu ya, itu kan memang masih pada ranah fenomena. Artinya ya masih yang tampak aja kan, memang itu hanya mendeskripsikan atau ibaratnya copy paste lah gitu, pindahin gitu kan apa yang sudah dikatakan terus ditulis, kita diketik. Nah itu ya tentu pekerjaan soal mencari esensinya itu kayaknya sih bukan di tangan orang-orang yang diwawancarai itu gitu. Kalau memang ujung-ujungnya ini sebuah penelitian yang akan dipakai di sidang gitu ya, ya tentu saja bobot itu porsi untuk sampai ke esensi dari fenomena-fenomena para pejuang bayi tabung itu, yang mencari, yang menggali itu harus mbaknya yang lagi bikin skripsi gitu. Jadi yang nantinya akan menghasilkan si esensi di akhir itu bukan semata-mata curhatan atau hasil refleksi dari orang-orang yang diwawancarainya tentu gitu. Tapi yang lebih menentukan itu tuh arahnya kemana gitu kan, apakah itu esensial atau masih di ranah permukaan aja, ya tentu itu porsinya Mbak Cesi gitu ya. Kita sebagai peneliti ya berarti ya. Nah jadi di sini ada interpretasi ya berarti ya Mbak Rana dari kita. Iya, memang ada kan. Jadi di sini anggaplah fenomena-fenomenanya itu kalau buat Mbak Jesi itu bukan persisnya itu bukan merasakan punya bayi tabung itu sendiri seperti apa gitu. Kayak gitu, karena itu porsinya mereka yang diwawancara gitu. Jadi kalau untuk Mbak Jesi ini fenomena yang harus dia alami sendiri dengan dalam sampai ketemu ke esensinya adalah pengalaman mewawancara mereka gitu kan. Ya ntar berarti yang harus direfleksikan ya perpaduan antara berbagai wawancara itulah tentu saja gitu. Terus nanti setelah mengamati berbagai wawancara itu, nanti Mbak Jessinya renungkan sendiri kira-kira ini tuh saya tuh kurang tahu juga ya ini arahnya nantinya mau gimana, output yang diiniin maksudnya mau berupa teori apa gitu. Cuman itu nanti Mbak Jessi yang menemukan, dan memang tentu saja di situ interpretasinya dia main, karena memang di Husserl juga itu diakui kok gitu bahwa setelah kita mengalami suatu fenomena itu nanti si kesadaran kita tuh akan membuat asumsi sendiri. Nah, tapi kesadaran si asumsi ini terus nantinya kan makanya dicocokkan dengan perspektif lain atau bisa dicocokkan dengan peran lain, situasi lain gitu. Nah, setelah kita melakukan itu sampailah kita pada yang esensial gitu. Nah itu ya berarti memang kita tetap menggunakan teori-teori ya untuk paling tidak membandingkan temuan hasil wawancara dengan ya kita benturkan dengan perspektif lain itu tadi ya Mbak Rana ya. Iya makanya itu tadi itu salah satu bagian dari metode fenomenologinya Husserl yang sebenarnya bisa sih sedikit membawa kita ke pemahaman yang objektif lah gitu. Ya caranya tadi itu membenturkan dengan perspektif lain, teori lain. Oke, iya baik. Terima kasih Mbak Rana. Terjawab boleh saya tambahkan sedikit? Ya boleh Pak. Selamat boleh menambahkan, tapi karena waktu kita sudah
sangat mepet, 3 menit ya Pak ya. Ya, baik. Ya Bu, bahwa tidak ada penelitian yang perfect atau sempurna. Bahkan sebuah hasil penelitian itu sekian tahun kemudian bisa disangkal misalkan gitu ya. Tapi makanya penelitian itu sangat ketat. Apa namanya penelitian ilmiah itu. Bahkan Anda sudah harus memilih dulu penelitian kualitatif atau kuantitatif atau gabungan keduanya, lapangan atau kepustakaan atau metode fenomenologi dan seterusnya gitu ya. Itu kan juga memfilter supaya kebenaran dalam penelitian itu sungguh-sungguh terjamin. Ada FGD segala rupa misalkan begitu, berapa responden yang sah, yang valid untuk diwawancarai misalnya, itu juga menentukan gitu kan. Nah, nanti pada akhirnya kebenaran objektif itu diuji oleh berapa 3 atau 4 penguji di ruang sidang. Ya, ini jaminan. Ini jaminan bahwa penelitian itu sah ketika sudah diuji di sidang, misalkan begitu. Nah, seperti itu gambarannya. Lantas sebagai sumbangan Husserl itu adalah memang si peneliti, ya, kesadaran si peneliti itu harus dibuka lebar betul. Dia harus kreatif menciptakan ratusan atau ribuan pertanyaan sehingga akan diperoleh jawaban yang juga sangat kaya. Seperti seorang polisi menginterogasi misalnya pencuri misalkan begitu. Wah, di kepala polisi itu sudah tersedia mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita sangka-sangka. Terlatih seperti itu. Peneliti persis menginterogasi tanda kutip gitu ya, mewawancarai. Nah, jumlah pertanyaan misalnya itu juga mewakili misalnya keterbukaan kesadaran si peneliti terhadap objek yang diteliti. Gitu. Semakin kita kreatif menciptakan ratusan pertanyaan, itu berarti itu menunjukkan keterbukaan kesadaran si peneliti sebetulnya. Kalau kita hanya menanyakan 5 saja, ya kita hanya dapat jawaban 5. Kalau kita menanyakan Internetnya Mas Slamet. Kelihatannya Pak Slamet macet ya. Suaranya hilang ya, Pak Slamet? Slamet di sana masih Padahal lagi seru-serunya nih. Sedikit aja Bu menambahkan. Ya, boleh. Mungkin juga bisa salah satu caranya itu ya supaya kita mengamati fenomenanya lebih menyeluruh dan bisa lebih sampai ke yang esensial gitu. Mungkin Mbak Jaisunya bisa coba bikin beberapa pertanyaan yang personal juga. Artinya gini, misalnya kan itu ada beberapa pejuang bayi tabung. Nah tentu mereka juga punya latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Nah mungkin dibikin beberapa pertanyaan yang lebih menjurus, lebih personal, sehingga ya kita dapat konteksnya juga lebih utuh gitu. Gitu sih, jadi nangkep si esensinya juga ya bisa lebih dalam. Mbak Rana, saya pernah baca bukunya Mostakas juga ya. Ternyata konon katanya si peneliti fenomenologi itu juga memang tidak bisa memosisikan diri sebagai peneliti yang berjarak seperti halnya pada penelitian objektif gitu ya. Nah, artinya yang namanya fenomenologi itu si peneliti harus benar-benar terlibat secara emosi dengan subjek risetnya. Nah, maka benar tadi Mbak Rana sampaikan bahwa ya harus bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan personal gitu. Nah, ini ada Jess-nya nih. Iya, ada katanya gangguan pada mic saya. Oh. Ya. Oh, Jess nulis aja, Jess. Mungkin kalau dari segi waktu kayaknya kita udah habis ya, Mbak Alvin. Oke, terima kasih ya. Ini sangat terbatas. Ya, maaf. Tapi kalau untuk bimbingan tentang fenomenologi, Pak Slamet tuh setiap hari ada di Fakultas Filsafat. Jadi kalau Mbak Jess mau nanti di mana di jalan itu ya? Di jalan nomor 2. Nanti kalau yang di dekat Jalan Jawa itu? Iya. Oke, siap. Jess, kita ke sana, Jess. Pak Slamet siap sedia. Setiap hari Minggu pun masuk. Emang orangnya rajin. Keren. Nanti di grup dikabarin ya, Bu, soal nomor Pak Slamet nanti. Nah, persen aja. Itu aja ya. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas, jadi kita akan mengakhiri. Tapi sebelumnya saya akan memberikan concluding remarks-nya untuk
pertemuan kita kali ini. Yang terpenting adalah Edmund Husserl mengajak kita untuk menjadi semakin kritis, reflektif dan mendalam. Kita diajak untuk keluar dari konsep bahwa pengetahuan kebenaran itu taken for granted gitu. Dan kita harus merasa kritis dalam arti kita harus menggali lebih dalam. Caranya adalah dua, pertama-tama untuk mendapatkan hakikat dalam realitas itu, supaya kita tidak hanya di permukaan saja. Yang pertama adalah education proper, yaitu menyadari bahwa kita terbelenggu, dan epoke, bahwa kita tuh harus lepas dari belenggu itu dengan membuang asumsi yang ada dalam pemikiran kita yang datang dari indoktrinasi eksternal. Lalu juga proses analisa murni yang ditawarkan Husserl itu akhirnya membuat kita menggugurkan hal-hal yang ada dalam objek sampai hal-hal yang esensial, yang penting-pentingnya saja, dan akhirnya menemukan imaginary variation, itu menemukan unsur tetap dari esensi itu sendiri. Dan karena itulah kita dapat menemukan hakikat terdalam dari realitas itu. Dalam pemikiran Husserl sendiri tidak ada yang namanya kebenaran absolut. Kebenaran itu selalu berkembang sesuai dengan dunia ini berjalan gitu ya, dan menjadi semakin kaya. Dan karenanya proses refleksi kita juga selalu harus radikal seumur hidup. Tidak ada proses refleksi yang berakhir untuk memahami realitas. Seperti itu kesimpulan dari saya, dan diskusi kita malam ini sangat menyenangkan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dikabari oleh panitia dari Sekolah Filsafat Jalanan. Saya Immanuel Alvin pamit undur diri. Terima kasih juga atas partisipasi semua peserta, Mbak Rana sebagai pembicara. Semoga kita tetap sehat selalu, semakin bernalar, semakin kritis, dan semakin mendalam sebagaimana Husserl mengajak kita untuk itu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam, semoga berfaedah. Selamat malam. Sudah cukup. Terima kasih.